Ya, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat pagi Bu Ayu. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Ya, apalagi beberapa hari terakhir ini suasana cukup mendung dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat mendapatkan hujan setelah 3 bulan lebih kita tidak mendapatkan hujan yang suasananya panas tersiram hujan akhirnya menjadi suasana yang sejuk seperti itu ya Bu ya. Ya, baik Bu Ayu, saya akan memulai percakapan pra-observasi dan izinkan saya untuk bertanya-tanya terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu bawakan di kelas nanti. Diperbolehkan ya Bu ya? Ya, baik. Saya mulai pertanyaan yang pertama Ibu. Bagaimana sih kesiapan Ibu dalam menghadapi pembelajaran di depan anak-anak? Alhamdulillah saya siap, saya antusias juga untuk masuk kelas Pak. Antusias sekali Bu ya, karena anak-anaknya juga siap belajar, semangat belajar. Baik Ibu, untuk pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti, yang akan Ibu bawakan itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Untuk tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menganalisis informasi tentang teorema Pythagoras. Kemudian peserta didik juga dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga yang perlu diketahui. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menganalisis informasi terkait dengan teorema Pythagoras dan yang kedua peserta didik itu dapat menentukan panjang salah satu segitiga yang belum diketahui, tentunya dari segitiga Pythagoras ya Bu ya. Iya. Oh, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik Ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Untuk pembelajaran kali ini saya menginginkan atau menyiapkan pembelajaran dengan model diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok Ibu ya? Iya, baik. Strateginya menggunakan pembelajaran dengan diskusi kelompok. Baik Bu Ayu, bagaimana atau ketika nanti saya ikut observasi mengamati di pembelajaran Ibu, bagian mana sih yang Ibu ingin mendapatkan bantuan dari saya? Bagian mana yang ingin diamati lebih jauh saat pembelajaran nanti? Baik Pak, dalam observasi nanti itu saya ingin minta bantuannya untuk dalam pengelolaan belajar, pengelolaan lingkungan belajar Pak. Jadi bagaimana nanti saya memanipulasi lingkungan belajar sehingga anak didik kita itu nyaman, aman, dan merasa bahagia ketika belajar. Ya, berarti yang difokuskan adalah pengelolaan lingkungan belajar agar anak menjadi semangat, lebih merasa aman, nyaman saat belajar matematika, gitu ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Insya Allah nanti akan saya bantu di pengamatan saat pembelajaran, ikut pembelajaran bersama Ibu di kelas nanti. Kemudian Ibu, area yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana saja Bu ya? Yang ingin saya kembangkan itu di bagian pengelolaan lingkungan belajar ya, di bagian itu supaya anak-anak itu merasa nyaman ketika belajar dan untuk menyerap materi itu juga lebih cepat gitu kalau anak-anak merasa nyaman dengan lingkungannya dulu. Baik, berarti fokus Ibu dalam pembelajaran kali ini nanti adalah pengelolaan lingkungan belajar di sekitar anak-anak agar anak lebih nyaman, lebih minat belajar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, begitu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan tujuan yang sudah ditetapkan tadi tercapai dengan baik. Seperti itu harapan saya, harapan Ibu juga pastinya. Kemudian Ibu, kapan saya bisa ikut pembelajaran untuk mengamati dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin besok bisa Pak. Besok siap. Besok sudah siap ya Bu ya? Siap. Dengan semangat Ibu yang luar biasa, saya yakin bahwa pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu sangat-sangat menyenangkan karena Ibu sudah sangat siap sekali. Kemudian bahkan dinyatakan bahwa besok sudah siap begitu. Kemudian nanti anak-anak harapannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar seperti itu ya. Ya, baik Bu.
Saya kira hal-hal yang ingin saya catat, hal-hal yang ingin saya amati nanti di pembelajaran yang Ibu bawakan sudah cukup. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran di kelas nanti ya Bu ya. Siap. Iya, baik. Bantuannya. Iya, sama-sama Bu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya hidup sekali ya, meskipun siang-siang kalian masih semangat. Sudah makan belum tadi? Sudah. Masih semangat belajar ya? Masih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Violeta. Apa Aurel? Kenapa tidak berangkat? Ya, semoga cepat sembuh ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Apa? Menghargai teman yang sedang presentasi. Dari sekian banyak kesepakatan kelas yang kita buat, salah satunya adalah itu yang sudah kalian sebutkan. Kita harus menghargai teman kita yang sedang presentasi atau sedang bertanya kepada Bapak Ibu guru, sedang menyampaikan pendapat dan lain. Setuju ya? Setuju. Masih semangat? Oke, untuk ngecek semangatmu sampai mana, setinggi apa, sebesar apa, sebanyak apa. Nah, kita mau speaking dulu. Saya ingin ngecek konsentrasi. Kalian tahu cacing? Tahu. Tahu ular? Tahu. Nah, ular sama cacing panjang siapa? Ular. Nanti ketika saya bilang ular, kalian harus menyebutkan panjang, tetapi tangannya memendek. Sebaliknya, ketika saya menyebut cacing, kalian menyebutnya pendek. Kalian bilang pendek, tapi tangannya panjang. Paham? Paham. Nanti yang salah ada hukuman. Oke, kita cek siapa yang masih konsentrasinya full, siapa yang sudah mulai kendor. Cacing. Oke, kita ulang lagi. Ulang. Oh iya, tidak ada yang salah. Cacing. Oke, benar semua. Cacing. Ayo, cacing bulannya apa? Cacing harus bilangnya tangannya oke, sedeku. Laki-laki. Cacing. Salah, 1, 2, dia salah ya. Ulang. Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, harapannya kamu bisa mencari informasi atau mengetahui informasi tentang teorema Pythagoras. Ya, terus selanjutnya kamu juga bisa menggunakan teorema itu untuk menentukan salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku yang belum diketahui. Oke, kegiatan kita hari ini adalah diskusi kelompok. Jadi hari ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian akan bekerja secara berkelompok. Nanti setiap kelompok ada tugas masing-masing. Nanti di akhir setiap kelompok atau yang mewakili nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Sini ada berapa siswa? 1 tidak berangkat. Oke. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 7 kelompok. Silahkan nanti berhitung 1 sampai 7 mengulang seperti itu. Nanti yang menyebutkan
dengan nomor yang sama berarti kalian satu kelompok. Ya. 1 sampai 7 nanti berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Oke, silakan. Sudah paham nomornya masing-masing kan? Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan duduk sesuai kelompok. 7. Oke, Kak, cukup. Pembentukan kelompok selesai ya. Oke, berikutnya presentasi. 1 anak cukup. Oke, karena hasil diskusinya sudah siap, berarti kita ke kegiatan berikutnya, yaitu saatnya kalian tampil di depan untuk presentasi. Ya, presentasinya adalah perwakilan kelompok. Di sini ada yang mau ke depan, ada yang mau mewakili kelompoknya untuk presentasi. Ayo, ayo, ayo. Ada yang berani ngajak? Ayo. Yang berani apa? Oke, ternyata yang duluan adalah dari kelompok berapa, Mbak? kelompok 6. Oke, dari kelompok 6. Presentasi pertama dari kelompok 6. Silakan, Mbak. Bisa mewakili kelompoknya. Kelas dari kelompok 6, adakah jawaban yang sama dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, dari berbagai hal yang sudah kita diskusikan, kita bahas, apa yang sudah kalian bahas, kalian diskusikan, semuanya sudah mencapai mendekati tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Gimana rasanya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Bisa diikuti ya? Bisa. Paham ya? Paham. Jadi bunyi teorema Pythagoras itu bagaimana? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah. Ya, yang keras, Mbak.
ya. Terus tadi dari pembahasan hasil diskusi, pengerjaannya juga sudah lengkap. Oke. Untuk kegiatan berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang triple integrasi. Untuk mendalami materi hari ini, silakan dibuka assessment 1. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Untuk tugas di rumah, belajar lagi di rumah, dikerjakan assessment 1 halaman 33. Nomornya silakan dicari nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. 5 soal itu nanti silakan dikerjakan di rumah untuk tugas. Boleh tanya ke orang tua, saudara, teman. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ayu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Siang ini? baik. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah baik Bu. Itu yang perlu kita syukuri. Iya, betul. Baik Bu, terkait dengan kegiatan saya yang ikut observasi di dalam ruang kelas pembelajaran yang Ibu bawakan kemarin, ini sebagai tindak lanjutnya ya Bu ya. Saya dengan ditemani oleh Ibu Ani selaku PP, karena dalam frame video ini saya selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, kaitannya dengan kegiatan saya yang ikut observasi di dalam kegiatan pembelajarannya Bu Ayu. Nah, ini saya ada obrolan pasca kegiatan tersebut. Izinkan saya untuk bertanya-tanya kepada Bu Ayu, seperti itu ya Bu ya. Dan yang kedua saya juga sambil coret-coret nih Bu, karena untuk mengikat makna itu biasanya dengan cara dituliskan. Iya, baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin itu Bu? Alhamdulillah lega, sudah direncanakan dan sudah terlaksana. Tuh, jadi perasaannya lega gitu. Rasanya lega ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu dalam pembelajaran kemarin sudah tercapai menurut Ibu? Alhamdulillah sudah tercapai. Sudah tercapai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah kemarin saya juga melihat Ibu itu mengajak berdoa, kemudian mengajak siswa mendoakan temannya yang tidak berangkat. Kebetulan ada temannya yang tidak berangkat yang sedang sakit begitu ya Bu ya. Nah, menurut saya itu budaya positif yang baik yang Ibu sudah laksanakan di dalam kelas gitu, Bu. Kalau menurut Bu Ayu sendiri, kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu menurut Ibu itu budaya positif yang harus ditingkatkan atau belum, atau tidak ditingkatkan ya, menurut Ibu, selain dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai tadi? Memang salah satu budaya positif yang saya tekankan, saya kembangkan supaya bisa jadi kebiasaan oleh anak itu salah satunya yaitu tadi anak-anak bisa akrab dengan teman-teman, anak-anak bisa menyadari ketika ada temannya yang sakit atau tidak berangkat. Jadi ada kepedulian di antara mereka. Jadi satu kelas itu minimal satu kelas, anak-anak dalam satu kelas itu akrab, rukun. Jadi mereka tidak ada perasaan saling tinggi rendah atau yang lain, kesenjangan sosial seperti itu. Jadi anak-anak itu berangkat sekolah ada motivasi, gitu. Ada minat ke sekolah seperti itu. Harapannya seperti itu. Oh iya, berarti hubungannya dengan karakter ya Bu ya? Iya. Ya, berarti, oh iya, zaman sekarang memang karakter itu juga bukan yang hal yang nomor sekian, tapi justru menjadi yang pertama dibandingkan dengan selain materi yang harus disampaikan ya Bu ya. Ya, baik Bu, saya lanjutkan ya. Menurut Ibu, pembelajaran yang sudah Ibu bawakan kemarin itu jika dinilai oleh Ibu sendiri dari rentang 1 sampai
100 itu kira-kira di posisi yang mana menurut Ibu? Berapa ya Pak? Kira-kira kalau 100 itu ya belum, mungkin di kisaran 80-an. Sekitar 8 bulan ya? Iya. Kenapa Ibu? 100. Kenapa Ibu tidak menyampaikan 100 gitu ya? Tapi menilai diri sendirinya Ibu menyatakan bahwa posisinya sedang berada di posisi 80. Itu kenapa Bu? Bisa diceritakan kenapa Bu? Ya, kemarin kan ketika membuat perencanaan pembelajaran itu bla 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 ada rentetan kegiatan seperti itu. Nah, ternyata setelah dilaksanakan ice breaking-nya terbalik. Yang seharusnya di tengah-tengah pembelajaran itu saya menyampaikan ice breaking-nya di awal pembelajaran. Itu salah satunya itu. Kemudian selama kegiatan pembelajaran itu saat diskusi terutama masih ada beberapa anak yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi ada 2 hal yang menurut Bu Ayu kurang maksimal. Yang pertama tidak sesuai dengan rencana ya. Oh ya nggak apa-apa sih kalau misalnya gitu. Tapi ya Ibu tadi mengatakan itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan keaktifan murid ya Bu. Oke. Baik Bu, ada di posisi 80. Menurut Ibu sudah puas atau belum dengan posisi itu? Kalau dikatakan puas ya sebenarnya belum puas, masih ada peningkatan, harus perbaikan seperti itu. Harapannya juga bisa meningkat lagi Pak untuk pertemuan berikutnya. Baik Bu, kalau untuk urutan sesuai MPP-nya saya tidak bisa komentar banyak Ibu ya. Tapi tadi yang Ibu sampaikan bahwa murid kurang aktif gitu ya Bu. Menurut Ibu kenapa ya Bu murid itu kurang aktif? Ya mungkin karena pembelajaran saya kemarin ketika Bapak observasi itu di jam ke-7-8 jam terakhir, benar-benar jam terakhir sudah puncak-puncaknya capek, lelah gitu. Karena berada di jam-jam pembelajaran akhir. Memangnya kalau menurut Ibu kalau saya pembelajaran di jam-jam akhir itu kenapa membuat anak tidak aktif atau menjadi kendala? Padahal kan semua mata pelajaran mungkin akan mengalami pembelajaran di jam terakhir gitu. Iya. Kenapa kalau jam terakhir kok anak tidak ini? Menurut Ibu tidak aktif itu kenapa kira-kira? Mungkin karena pelajaran sebelum-sebelumnya itu ada PJOK mungkin, atau anak-anak sudah lelah dengan pelajaran sebelumnya, banyak tugas atau banyak aktivitas harus praktek ini itu. Kemudian kalau siang itu kan cuaca suasana itu kan juga sudah mulai panas, sumuk, itu juga mempengaruhi kondisi anak itu. Iya baik. Selain karena jam-jam terakhir gitu, karena kan ada mata pelajaran lain juga mengalami juga di jam terakhir, tapi kan kita tidak tahu kondisinya. Kalau menurut Ibu di kelas Ibu itu, selain karena jam-jam terakhir itu yang membuat anak tidak aktif atau kurang aktif menurut Ibu yang sampaikan Ibu Ayu tadi, itu kenapa lagi? Ya mungkin karena ini salah satunya ice breaking yang saya lakukan itu di awal. Ya mungkin kalau di tengah-tengah pembelajaran ketika mereka sudah turun konsentrasinya perlu ice breaking lagi, harusnya seperti itu mungkin Pak. Jadi karena terbalik tadi ke ice breakingnya di awal, mungkin itu juga mempengaruhi keaktifan siswa. Iya, mungkin ya Bu ya. Ya mungkin. Mungkin itu sih. Ya, mungkin. Ini Bu, menurut Bu Ayu itu pembelajaran yang murid-muridnya aktif itu yang seperti apa sih Bu? Yang bagaimana tuh? Yang dikatakan murid-murid aktif itu yang seperti apa? Aktif menurut saya di sini ketika mereka berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, berani bertanya ketika mereka mengalami kesulitan seperti itu. Kemudian ketika diskusi mereka juga antusias mencari informasi di buku atau bertanya ke temannya, bertanya ke saya, ke guru. Kemudian ketika presentasi mereka juga ketika ditawarkan siapa yang mau presentasi ya, anak-anak itu inisiatif mau maju mewakili kelompok atau satu kelompok itu berani presentasi tanpa diminta. Iya, baik Bu. Menurut Ibu yang membuat anak aktif yang seperti yang sampaikan Ibu tadi, berani bertanya, kemudian berani presentasi, itu yang menurut Ibu yang mendukung agar anak menjadi seperti itu gitu ya. Itu apa ya Bu kira-kira Bu? Supaya anak jadi aktif itu mungkin ini, menurut saya situasi atau kondisi suasana di kelas.
Kalau di kelas itu keadaannya aman, nyaman, anak juga tenang mengikuti pembelajaran, kemudian di antara anak-anak itu juga rukun, damai, tidak ada saling bully. Soalnya kalau misalnya ada pembulian, anak-anak kan ada yang mau menyampaikan pendapat tapi takut disurak, takut dimusuhi. Itu kan juga budaya yang tidak baik. Jadi kalau tidak ada pembulian di dalam kelas untuk seperti itu, saya kira anak-anak juga bisa aktif, berani menyampaikan pendapat gitu. Iya, baik Bu. Berarti hampir kembali ke tadi ya Bu ya, di awal yang Ibu menyampaikan bahwa tadi budaya positif diajak berdoakan, mendoakan temannya tadi itu juga salah satunya untuk mewujudkan anak aktif tadi Bu. Oh itu menurut Bu Ayu seperti itu ya. Iya, baik Bu Ayu. Berikutnya Bu Ayu, karena tadi Bu Ayu menyampaikan bahwa kurang maksimal karena adanya tadi urutan SPG yang tidak sesuai dengan rencana, kemudian kurang aktif, kemudian Ibu tadi menyampaikan juga keaktifan anak itu didukung dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu. Kira-kira itu untuk pembelajaran berikutnya, gitu ya. Untuk pembelajaran berikutnya itu Bu Ayu akan seperti apa? Akan mewujudkan apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan kemarin itu bagaimana Bu? Mungkin yang pertama dari segi ice breaking itu bisa di awal untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian di tengah pembelajaran itu juga mungkin sesekali anak juga ada peregangan-peregangan supaya mereka tidak tegang. Tetapi pada dasarnya pembelajarannya tetap berbasis ke anak, ke murid melalui diskusi kelompok atau kegiatan kelompok yang lain, proyek atau yang lain. Kemudian juga mungkin menggunakan metode atau strategi yang berbeda, penggunaan media atau alat peraga yang berbeda seperti itu, supaya anak juga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, baik Bu. Kalau saya juga sepakat tadi kalau misalnya Ibu menyampaikan SPG-nya, kalau di rencana awal ya kemarin kan SPG-nya sekali di pelajaran, akhirnya kelupaan malah disampaikan ke depan. Nah, kemudian Ibu menyampaikan juga bahwa nanti SPG-nya tidak hanya sekali, bisa di awal, bisa di pertengahan, ada peregangan. Itu saya juga cenderung senang Bu. Jadi terima kasih, saya juga mendapatkan wawasan baru Bu. Pengalaman baru gitu. Kemudian Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk pembelajaran yang akan datang, Ibu tetap menggunakan berbasis pada anak, diskusi kelompok dan lain-lain Bu. Dalam waktu berapa lama itu Bu akan dipraktekkan ke kelas berikutnya kah? Itu dalam waktu berapa lama lagi Bu? Menurut Ibu yang bisa dilakukan? Mungkin secepatnya Pak. Secepatnya. Iya, secepatnya. Kemudian itu tadi Bu, secepatnya nih. Terus ada media pendukungnya, Ibu tadi menyampaikan menggunakan media. Apakah media yang diperlukan dalam pembelajaran matematika ya Bu ya, itu tersedia banyak atau Ibu harus menyiapkan dulu itu? Bagaimana Bu terkait dengan media pembelajarannya? Terkait dengan media tergantung dengan materinya juga ya Pak ya. Ya kalau yang materi kali ini itu media di perpustakaan ada media untuk pembuktian teorema Pythagoras itu ada, dan bisa dipakai. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan media berupa tayangan video pakai LCD atau yang lain ya tentu saja saya harus menyiapkan seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi saya ulang lagi Bu, saya pertegas, saya ingin tahu gitu. Untuk memperbaiki pembelajaran Ibu yang kemarin Ibu rasa baru posisi di 80 biar menjadi 100 katakanlah gitu. Rencana Ibu yang bisa dirincikan lagi Bu, rencana Ibu ke depannya seperti apa untuk pembelajaran yang lebih baik lagi? Nah, mulai dari perencanaan harus matang, persiapan bahan ajar, persiapan LKPD itu juga harus matang. Kemudian penggunaan atau mempersiapkan metode seperti apa, bahan ajar, media, ya medianya yang mau dipakai seperti apa. Kemudian juga ada ice breaking itu supaya anak itu kembali konsentrasi, kembali fokus seperti itu. Kemudian juga tidak ketinggalan penanaman budaya-budaya positif, terutama karakter anak itu juga selalu diselipkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, itu perencanaannya untuk lebih detail lagi gitu ya, lebih matang persiapannya gitu. Nah, boleh tanya Bu, mulai kapan sih
ini Ibu akan memperbaiki pembelajaran Ibu itu? Setelah ada observasi, masukan juga dari Pak Luki, mungkin kan saya juga ada belajar dari Pak Luki juga. Mungkin setelah ini ada perbaikan, kemudian bisa segera diterapkan ke kelas saya berikutnya, seperti itu. Semangat berarti Bu, secepatnya. Semangat. Saya juga ini mau belajar, kalau ada teman yang juga mau belajar ya saya harus bisa seperti itu, juga termotivasi belajar. Baik, kebetulan kan juga di sekolah kita kemarin ada IHT ya, namanya dengan perpihakan kepada peserta didik kepada murid gitu ya, belajar berdiferensi kalau kemarin ya. Nanti siang kita tidak tahu lagi materinya. Insya Allah seperti itu juga akan terus membawa semangat kita untuk belajar bareng gitu ya. Ya, baik Bu. Selanjutnya Bu, untuk memperbaiki pembelajaran Ibu yang Ibu rencanakan tadi, untuk pembuatan matan, untuk penyiapan media itu, kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengontrol atau mengingatkan Ibu, oh ya ini medianya belum disiapkan, atau FPP-nya atau modulnya kurang begini itu, kira-kira siapa yang bisa? Terutama saya sendiri, pribadi saya sendiri, tapi juga saya kan juga punya rekan-rekan yang pinter ya, seperti contohnya kayak seperti Pak Luki, nanti kan minta tolong saling berkolaborasi seperti itu, jadi saling mengingatkan. Mungkin dari pribadi saya banyak kurangnya, nanti saling memberi masukan seperti itu. Baik, sudah panjang lebar ya kita ngobrol. Tapi saya ingin Bu Ayu menyimpulkan, menurut Ibu tadi apa yang kita omongkan tadi, kesimpulannya dari awal kita ngobrolkan sampai ini tadi sudah beberapa menit gitu ya. Kesimpulannya kalau menurut Bu Ayu itu seperti apa yang kita ngobrolkan ini? Menurut saya seorang guru itu misalnya sudah di kelas itu tetap membutuhkan orang lain, perlu peran dari orang lain untuk mendukung kemajuan atau kualitas proses pembelajaran. Kita tidak bisa membuat atau menciptakan sebuah proses pembelajaran dan input yang maksimal kalau kita bekerja sendiri. Kita tetap membutuhkan orang lain, kolaborasi dari rekan sejawat seperti itu. Kemudian kalau dari segi pembelajaran itu memang harus terfokus ke siswa yang harus lebih aktif, lebih kreatif, lebih berpikir kreatif seperti itu. Nah, guru hanya sebagai wadah atau fasilitator seperti itu. Ya, kalau boleh saya ulas sedikit gitu ya, dari dua hal yang Ibu sampaikan dari kesimpulan kita tadi. Yang pertama, guru itu butuh orang lain, butuh kolaborasi gitu ya belajarnya. Kemudian pembelajaran itu harus berpihak pada tadi aktif siswa murid gitu ya. Baik Bu, dari sudah Ibu pembelajaran kemarin, kemudian obrolan kita, hal yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu seperti apa Bu? Terkait dengan pembelajaran kan, kemudian pengembangan diri Ibu sendiri itu kedepannya seperti apa? Saya kembangkan adalah budaya positif pada anak, penanaman budaya positif, kemudian pembelajaran yang berbasis ke murid, ke siswa, kemudian sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Baik, budaya positif, kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman, kemudian berbasis ke murid. Baik, itu hal yang ingin dikembangkan gitu. Kalau misalnya ini lagi sedikit sebelum kita akhiri gitu ya, bukunya kan depan gitu. Ya, itu tadi menyampaikan bahwa ingin gitu ya, yang dikembangkan lagi gitu, positif, kemudian pengembangan lingkungan belajar biar nyaman gitu. Kira-kira nih langkah atau yang akan Ibu lakukan itu apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya, atau seminggu ke depan atau 1 bulan ke depan yang bisa itu lakukan dulu untuk pengembangan positif tadi? Mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Saya juga terutama kan saya juga butuh masukan-masukan. Kok perencanaan saya seperti ini, ternyata ketika diterapkan ke anak
masih ada anak yang kurang aktif. Nah itu mungkin kurang saya di mana sih? Kurang saya di mana toh? Nah, mungkin karena Pak Luki sudah ikut observasi, ya mungkin saya juga butuh masukan dari Pak Luki. Nah mungkin saya juga perlu sharing ke rekan guru yang lain gitu, supaya bisa memberi masukan dan saya bisa memperbaiki rencana pembelajaran saya. Baik, kembali ke kolaborasi tadi. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Obrolan kita sudah cukup panjang gitu ya. Beberapa menit tapi cukup panjang gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu sudah meluangkan waktunya, sudah mengizinkan saya untuk bertanya-tanya biar tidak penasaran tanya-tanya. Saya berharap nanti di kesempatan berikutnya Bu Ayu memiliki hal-hal yang bisa di-sharingkan lagi, tidak hanya dengan saya, nanti barangkali bisa dengan teman-teman guru yang lain, seperti itu ya. Jangan kapok gitu, untuk ditanya lain, untuk jangan kapok untuk sharing pengalaman di dalam kelas, seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri untuk obrolan kita siang hari ini. Ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu sharing-sharing hal-hal positifnya di kelas ya Ibu. Alhamdulillah di kelas. Begitu Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.